Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya membuat tutorial, yaitu saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Ini sering berulang kali tanyakan perihal PayPal. Ini pertanyaannya. Baik, kita mulai saja. Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial lebih kepada menjawab pertanyaan subscriber saya yang masuk di komen YouTube Mas Blogger saya. Nah, pertanyaan yang masuk itu saya ringkas menjadi 3. Ini masih berhubungan dengan PayPal. Pertanyaan pertama yaitu, apakah bisa menarik dolar jika email di Shutterstock? Dalam kurung ini microstock ya, beda dengan email PayPal. Nah, kalau dalam kasus saya tuh punya akun Shutterstock, itu beda dengan email saya gitu. Misalnya di Shutterstock saya punya akun a.gmail.com. Nah, itu Shutterstock saya. Sedangkan untuk PayPal-nya itu nggak yang a.gmail.com tapi b.gmail.com. Jadi bisa ya teman-teman. Walaupun email teman-teman itu beda, kalau untuk disetting masuk ke PayPal itu nggak masalah teman-teman. Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu, kalau email saya baru, apakah bisa digunakan untuk transfer ke bank lokal atau sesama pengguna PayPal? Jadi saya bold dulu. Nah, ini pertanyaan dari subscriber saya juga. Di sini saya jelaskan dulu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru buat PayPal, kalau dulu itu kalau misalnya email teman-teman baru dan ternyata ada uang yang masuk, maksudnya ke PayPal teman-teman, itu teman-teman belum bisa tuh menguangkannya, maksudnya tuh ke bank lokal, karena butuh 21 hari dulu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin tidak seperti itu, ya teman-teman verified saja. Karena apa ya, PayPal itu kan ini teman-teman, pembayaran yang terpercaya. Nah, jadi dia pengen tahu kita itu fiktif atau enggak. Nah, makanya itu perlu di-verified. Gampang kok untuk di-verified-nya. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang mendukung verified itu, pertama debit card. Debit card ini ya kartu yang fungsinya seperti kredit card, tapi dia debit. Jadi dia seperti sama kayak kredit card, tapi dia kartu debit gitu teman-teman. Nah, itu contoh debit card itu, pertama debit card di BTN, terus di kartu Genius di BTPN. Nah, saya baru tahu dua ini teman-teman, debit card di BTN sama debit card di BPPN, atau lebih sering disebut dengan kartu Genius kalau di BTPN, itu debit card-nya. Nah, itu bisa digunakan untuk verified. Itu kalau teman-teman tidak ingin menggunakan kredit card. Tapi kalau misalnya teman-teman, ada cara lain juga untuk verified-nya. Caranya itu menggunakan VCC. Cuman resikonya kalau misalnya VCC ini banyak ya teman-teman, ada di internet. Nanti di googling saja cari. Cuman saya tidak sarankan, karena apa? Kalau misalnya ketahuan dari admin PayPal, itu akun teman-teman bisa disuspend. Ya, kalau sudah disuspend ya, misalnya teman-teman ada dolar di sana, ya nggak bisa diuangkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang serius berbisnis online, itu kalau menurut saya lebih baik teman-teman urus dan buat PayPal teman-teman jadi verified teman-teman. Itu mencegah terjadinya misalnya bermasalah di kemudian hari. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seputar ini lagi, jadi teman-teman udah tahu cara mengatasinya teman-teman. Jadi harus di verified dulu gitu.
Kemudian yang terakhir, ketiga, bagaimana jika nama di PayPal beda dengan nama di bank lokal? Nah, di sini kasusnya, kalau misalnya, ntar ini saya putihkan dulu deh, biar enggak, seperti ini. Jadi yang fokusnya di sini. Nah, jika misalnya teman-teman punya saldo tuh di PayPal, kemudian teman-teman pengen cairkan di bank lokal, dan ternyata PayPal teman-teman itu sudah verified gitu loh teman. Verified ya, verified itu berarti sudah di verifikasi dengan dari pihak PayPal. Nah, ternyata nama di PayPal teman-teman itu dengan nama yang ada di rekening bank lokal teman-teman beda. Misalnya seperti ini. Nama di bank lokal teman-teman itu misalnya Paijo 2020 misalnya. Nah, ini nama yang ada di rekening bank lokal. Jadi teman-teman misalnya namanya nggak sama, misalnya di sini dibuat Paijo 2021 misalnya, atau 2021 misalnya aja. Ini nggak sama teman-teman. Nah, caranya yaitu kita dengan mengedit nama di bagian ininya, di bagian PayPal yang nggak mungkin kan kita ngedit nama di bank lokal. Jadi yang paling mudah itu kita edit dulu ininya, apa namanya tuh, nama yang ada di PayPal kita. Jadi samakan, jadi misalnya Paijo 2020 ya. Kalau namanya misalnya Umar Laksono, nah, jadi nama yang di ini misalnya Umar Laksono ini di bank lokal, nama di PayPal-nya juga sama, harus Umar Laksono teman-teman. Nah seperti itu. Kalau saya sih alhamdulillah belum pernah ada masalah untuk transfer misalnya uang yang saldo ada di PayPal saya ke bank lokal saya, ya karena saya mengikuti benar aturan mainnya di PayPal. Nah, untuk alamat itu saya juga samakan. Jadi alamat yang ada di bank lokal ini saya pakai untuk alamat di PayPal-nya. Jadi untuk mengantisipasi kalau misalnya ada gagal transfer teman-teman. Kalau saya dulu sih cukup dua ini aja sih. Cukup dengan nama aja. Tapi untuk antisipasi nanti kalau misalnya alamat teman-teman juga beda di bank lokal sama di PayPal-nya, lebih baik disamakan saja sebelum mentransfernya teman-teman. Jadi semoga dengan pertanyaan ini membantu teman-teman. Kalau misalnya kita mau serius di sini maksudnya tuh pengen benar-benar menjalankan bisnis online atau misalnya sebagai freelancer, ya teman-teman juga harus serius perihal PayPal ini teman-teman. Kalau bisa ya di verified ya teman-teman. Oke, kalau gitu, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seperti ini, silakan di like, kemudian di share. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi seputar PayPal, nanti silakan aja komentar di kolom bawah ya teman-teman. Kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.